Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama saya Bapak Tony Setiawan dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Oke, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Kemarin dasar-dasarnya sudah kita bahas ya, kenapa harus kita menggunakan teknologi di dalam pendidikan. Sekarang pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Oke. Selamat mengikuti. Saya harap saudara bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, pemanfaatan teknologi di dalam kelas yang pertama adalah penggunaan laptop atau PC dan proyektor. Nah, ini ya, ini pasti saudara jumpai ketika saudara kuliahnya tatap muka. Menggunakan LCD proyektor. Nah, menggunakan proyektor, menggunakan laptop, dosennya menerangkan, akan nampak lebih tajam visualnya, akan nampak lebih berarti visualnya dengan pemanfaatan proyektor ini. Jadi kalau dulu sebagai contoh saya akan menerangkan cara kerja sebuah motor 4 tak, itu kalau hanya sekedar cerita, hanya sekedar saya memperagakan, itu kurang marem atau kurang berkesan atau kurang mendalam penjelasannya. Tapi ketika saya menggunakan proyektor, kemudian saya menampilkan animasi atau video cara kerja motor 4 tak, nah itu mahasiswa akan lebih memahaminya. Nah, ini memang pemanfaatan teknologinya memang menyenangkan sekali ya. Kita bisa melihat animasinya, bahkan kita bisa melihat video aslinya. Daripada hanya menerangkan dengan kata-kata atau gambar atau menggunakan animasi yang dibantu dengan proyektor, ini jauh lebih menyenangkan secara visual ataupun secara audio. Baik, kemudian pemanfaatan yang lain adalah video tutorial. Nah, ini video tutorial. Misalkan kita membuat tutorial tentang servis sepeda motor, tutorial tentang tune up dan sebagainya. Jadi step by step cara-cara langkah-langkah dalam melakukan suatu hal. Nah, itu namanya dinamakan video tutorial. Ini sering sekali kita gunakan dan pasti saudara juga sering memanfaatkan. Wah, ini saya tidak bisa apa ya? Misalnya saya ingin belajar setting katakan saya belajar mengecek emisi gas buang, katakan seperti itu. Wah, step by stepnya bagaimana ini? Nah, kita cari video tutorialnya, step by step pengecekan emisi gas buang, contohnya seperti itu. Nah, ini sangat mudah sekali, di YouTube banyak sekali tentang video tutorial. Jadi kalau yang dinamakan video tutorial itu memuat step by step. Beda ya dengan video pembelajaran. Video tutorial itu step by step tentang langkah-langkah sesuatu hal. Ini namanya video tutorial. Baik, next. Kemudian yang berikutnya ada e-learning seperti yang saudara gunakan, seperti yang kita gunakan kuliah.ifed.ac.id ataupun pjj.ifed.ac.id ataupun elif.ifed.ac.id. Itu adalah sebuah contoh dari e-learning. Ya, sebuah contoh dari e-learning. Jadi sebenarnya bukan hanya itu, tapi banyak. Ya, tapi itu masuknya adalah e-learning atau pembelajaran e-learning, online education. Baik, itu next ya. Nah, kemudian sekarang yang kita manfaatkan pemanfaatan teknologi dalam kelas itu adalah video pembelajaran. Jadi kalau video pembelajaran ini contohnya saya sedang membuat rekaman. Ini saya membuat rekaman tentang teori, artinya saya menjelaskan, saya kemudian direkam. Ini namanya video pembelajaran. Tapi kalau video tutorial itu langkah-langkah. Nah, ini sering kita jumpai ya, namanya video pembelajaran. Jadi ibarat guru mengajar di depan kelas tapi direkam, atau dosennya sedang di meja menerangkan suatu hal, itu namanya video pembelajaran. Karena tidak memuat tutorial tapi memuat materi, memuat teori-teori, itu disebut video pembelajaran. Oke, kita next. Kemudian interaktif whiteboard. Di kampus-kampus yang sudah maju ini
hampir semua sudah punya. Jadi kita menggambar, kita menulis di interaktif whiteboard, nanti otomatis filenya bisa disimpan dan bisa dibagikan. Jadi menyenangkan sekali. Jadi bolpennya, spidolnya bukan hanya merah, biru, hitam, enggak. Ini bisa disetting berwarna-warni. Jadi interaktif sekali, nanti bisa lebih variatif dalam mengajar. Nah, ini nanti filenya bisa disimpan. Papannya besar memang. Oke, kemudian voice meeting. Voice meeting ini saya yakin hanya sekian kecil yang pernah menggunakan. Salah satunya Plumble atau TeamSpeak. Jadi seperti conference tapi hanya suara. Seperti conference tapi hanya suara. Kalau kita mendengarkan siaran radio, nah kita online, ketika kita bisa langsung bercakap-cakap di situ sesama anggota yang ada di dalam conference atau di dalam meeting. Ini hanya suara, tidak memakai video, hanya audio. Ini di beberapa daerah atau di beberapa komunitas sering dilakukan. Contohnya ketika saudara main game sesama game online, pakainya TeamSpeak ataupun Plumble dan sebagainya. Jadi hanya suara. Jadi beberapa orang nanti mendengarkan, ada yang bicara dan sebagainya, tapi semuanya online dalam waktu yang sama. Sehingga ketika saudara diminta untuk bercakap-cakap di situ juga bisa didengarkan oleh semua orang. Hampir sama dengan online conference yang video, hanya saja ini berupa suara. Kemudian pemanfaatan teknologi yang lain adalah online conference. Nah, ini sering sekali, pasti saudara kenal ini yang namanya Zoom. Nah, ini Zoom ini pemiliknya luar biasa sekali sekarang ya, kekayaannya. Kemudian Bluejin ataupun Google Meet ataupun aplikasi conference yang lain. Nah, ini paling familiar sekali. Nah, ini familiar sekali Zoom ini. Nah, ada Google Meet, ada Bluejin dan sebagainya. Bukan hanya ini ya, tapi banyak. Oke. Ini adalah pemanfaatan teknologi di dalam kelas, dalam ruang kelas. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pemanfaatan teknologi, pasti ini perlu saya sampaikan juga karena ada keunggulan dan kelemahannya. Oke, pemanfaatan teknologi itu ada keunggulan dan kelemahannya. Oke, salah satu keunggulannya adalah membantu guru untuk membuat siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Seperti yang saya terangkan tadi, ketika saya harus menerangkan cara kerja motor patek tanpa media dan dengan media teknologi, itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih mudah dengan media teknologi seperti itu. Kemudian siswa lebih tertarik untuk belajar karena apa? Karena visualnya bagus. Oh seperti itu toh caranya, oh seperti itu toh cara kerjanya, seperti itu langkah-langkahnya, menyenangkan. Dibandingannya hanya diceritakan, itu beda pemahaman. Kemudian mengajar di mana saja dan kapan saja. Seperti saat ini saya ada di rumah dan bisa kapan saja saya membuat rekaman, jadi menyenangkan sekali. Kemudian mempermudah sistem administrasi di institusi pendidikan. Nah, jadi mudah. Jadi ketika saya ingin mengetahui saudara aktif dan tidaknya, sebenarnya saya bisa mengecek di learning kuliah.iv.ac.id ataupun pjj.iv.ac.id. Namun ya, saya sampaikan di depan bahwasanya sekalipun saudara aktif, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan mengikuti perkuliahan juga dianggap tidak mengikuti. Apa itu persyaratannya? Yang pertama adalah mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Oke, yang kedua adalah aktif menyampaikan opini di dalam forum diskusi setiap pertemuannya. Jadi ada dua kegiatan yang harus saudara lakukan sehingga saudara dianggap mengikuti perkuliahan itu juga. Nah, kemudian melakukan kolaborasi antar guru. Jadi bisa saja satu mata pelajaran atau satu mata kuliah itu yang ngajar beberapa guru atau beberapa dosen. Jadi menyenangkan sekali. Kalau dulu harus mendatangkan lebih dari satu guru itu rasanya gimana, tapi kalau sekarang rasanya lebih nyaman. Ada ahlinya tertentu ya, katakan kalau kita sedang mengajar tentang bahan bakar, ada ahli kimianya, ada dosen atau guru kimianya.
ada guru otomotifnya, jadi di situ nanti saling keterkaitan. Oke, kemudian meskipun ada keunggulan, namun juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Nah, kelemahannya ini salah satunya adalah kemungkinan terjadi pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual terhadap karya guru ataupun dosen. Jadi gini, haki ini tercatat secara hukum. Jadi misalkan saudara punya karya, punya video tutorial, video pembelajaran itu bisa saudara hakkan, dihakikan. Oke. Kenapa harus dihakikan? Karena ketika dipakai oleh instansi yang lain berarti saudara mendapatkan harus izin ke saudara atau lisensinya harus ada lisensinya. Kemudian kalau panjang lain adalah waktu untuk mempersiapkan materi pelajaran lebih lama. Betul sekali. Ketika saya harus mengajar seperti ini, saya harus menyiapkan materinya, membuat PPT, membuat video. Video ini prosesnya ada beberapa langkah. Yang pertama, ketika saya sudah merekam seperti ini dengan aplikasi OBS Studio, kemudian melalui editing dulu. Ya, mulai editing, kemudian baru proses upload di YouTube, baru kemudian bisa saya share ke teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi agak lama. Ketimbang saya harus menerangkan ketemu langsung, sudah saya menerangkan selesai ya selesai. Tapi ini tidak, prosesnya lama. Tapi memang tersimpannya juga lama. Kemudian siswa mudah terdistraksi ya, memang benar. Oke, siswa mudah terdistraksi akibat dari penggunaan teknologi ini. Yang terakhir adalah kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Ya, beberapa kali kita bahas ya, kemungkinan penyalahgunaan teknologi sangat besar sekali, apalagi kalau tidak mempunyai artinya jiwa yang kuat. Nah, ini banyak sekali tergodanya. Iman yang kuat harus dimiliki, karena pegang HP itu ibarat apa ya, hampir semua ada di dunia itu lewat HP. Kalau sudah mau cari apa itu ada, info apa, berita apa ada semua di situ. Bahkan mulai dari dunia putih sampai dunia hitam ada semua. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Nah, adapun tugasnya ini ya, ada tugas. Nah, tugas saudara adalah membuat ikrar seperti ini. Nah, nanti saya upload saja, kemudian saudara tulis namanya. Ya, saudara tulis nama saja. Ya, ini membuat ikrar, kemudian dibaca ya, Ya, seperti ini. Membuat ikrar seperti ini. Bisa diterima ya. Baik. Nanti ini dijadikan PDF kemudian diupload. Saya rasa cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.